Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Jamaah sekalian hafizakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam Ahad kali ini kita bisa kembali sama-sama hadir di masjid yang mulia ini untuk kembali melanjutkan bahasan tafsir Al-Quran. Dan bahasan tafsir kita malam ini insya Allah akan membahas ayat ke-203 dari surat Al-Baqarah yang kebetulan momentumnya berkaitan dengan hari tasyrik. Ini momentumnya bertepatan dengan momentum hari tasyrik. Artinya tema ayat tersebut. Dan yang menarik tentunya bagi kalau saya pribadi, dua pengajian yang berbeda tapi punya prinsip yang sama, tapi karena penetapannya berbeda akhirnya kegiatannya berbeda. Jadi malam ini karena sudah masuk waktu maghrib dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Muhammadiyah, maka sudah masuk tanggal 14 Zulhijjah, maka sudah keluar dari hari tasyrik. Jadi untuk kajiannya diselenggarakan. Nah, besok pagi jadwal kajian Ahad pagi di Masjid Kampus UGM yang sudah berjalan lebih dari 21 tahun. Karena Masjid Kampus UGM takmirnya menetapkannya hari rayanya pada hari Kamis, jadi besok masih hari tasyrik, jadi pengajiannya diliburkan. Jadi malam ini pengajian kita Anda kan sudah di luar hari tasyrik menurut perhitungan dari pihak takmir, nanti di Masjid Kampus UGM besok pagi kajian akhir paginya diliburkan karena masih dihitung hari tasyrik. Jadi yang menarik adalah sama-sama menetapkan bahwa hari tasyrik itu libur untuk beberapa kajian. Nah, ini yang akan saya bahas dari surat Al-Baqarah ayat 203. Karena prinsipnya sama dan itulah sebetulnya titik temu yang perlu kita bahas. Titik temu yang kita bahas bahwa prinsipnya sama, bagaimana memperlakukan hari tasyrik itu sebagai hari Id. Hari tasyrik itu hari libur. Hari tasyrik itu hari raya, seperti hari raya pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nanti kita bacakan riwayat dari Imam Ibnu Katsir yang terdapat dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Kita akan bahas dari surat Al-Baqarah ayat 203. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang berbilang, hari-hari yang bisa dihitung jumlahnya. Nah, ayat ini kalau dibaca di terjemahnya, Al-Quran terjemahan versi yang ada di beberapa aplikasi mengacu pada Quran terjemah dari Kementerian Agama, dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Nah, ini potongan ayat yang akan kita bahas bersama. Kita akan coba lihat tafsir Imam Ibnu Katsir terkait dengan ayat ini. Ayat ke-203 surat Al-Baqarah. Allah SWT berfirman, "Wadhkurullaha," dan ingatlah, berzikirlah kepada Allah, "fi ayyamin," pada hari-hari, ma'dudat, yang bisa dihitung, berbilang, dari adat. Bagaimana tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terkait dengan ayat ini? Ayyamin ma'dudat. Nah, di sini dijelaskan ayyamin ma'dudat, kata Ibnu Abbas, adalah ayyamut tasyrik. Ayyamin ma'dudat di ayat ini adalah hari tasyrik.
Jadi berzikirlah kalian kepada Allah pada hari-hari tasyrik. Ini tafsiran Ibnu Abbas. Dan tafsiran ini diperhitungkan oleh para ulama karena beliau adalah ahli tafsirnya sahabat. Kalau seandainya yang menafsirkan cuma ustadz biasa, mungkin tidak terlalu diperhitungkan. Tapi kalau orang sekelas imam tafsir di zaman sahabat atau imamul mufassirin, imamnya para ahli tafsir, yaitu Ibnu Katsir, lalu kemudian mengatakan bahwa imamnya para ahli tafsir di zaman sahabat yaitu Ibnu Abbas mengatakan seperti itu, maka ini diperhitungkan bahwa ayat ini menunjukkan perintah untuk berzikir pada hari-hari tasyrik. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan jelaskan terlebih dahulu hari tasyrik itu artinya apa. Kalau hari hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu sudah umum diketahui. Apa makna tasyrik? Kenapa dinamakan hari tasyrik? Tulisannya dalam bahasa Arabnya alif lam ta shin ro dan qaf. Tasyrik. Kalau dalam bahasa kita di Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulisnya dengan K, T A S Y R I K. Tasyrik. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Yang dimaksud adalah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Lalu kenapa dinamakan dengan hari tasyrik? Ada setidaknya 3 alasan dinamakan dengan hari tasyrik. Yang pertama, karena pada hari itu daging dipotong, dicincang, dipotong kecil-kecil, maka dinamakan tasyrik. Jadi kegiatan motong-motong kecil-kecil daging itu dinamakan dengan tasyrik. Yang kedua, tasyrik artinya menjemur daging. Jadi daging yang ada setelah dipotong kecil-kecil dan sebagian bahkan dipotongnya tipis, kemudian dijemur. Tujuannya supaya bisa bertahan lebih lama. Karena pada saat itu orang nggak punya freezer. Di zaman Nabi SAW nggak ada freezer, nggak ada kulkas. Gimana caranya supaya bisa bertahan lebih lama? Supaya tahan lebih lama, dijemur. Supaya nanti bisa dimasak kapan? Dimasak misalnya 3 hari lagi, 4 hari lagi dari hari penyembelihan. Nah, kegiatan menjemurnya ini dinamakan dengan tasyrik. Tasyrik itu bisa maknanya adalah menjemur daging. Itu makna yang kedua. Dan sekali lagi itu dimaksudkan supaya daging bisa dimanfaatkan lebih lama. Tentu kalau di zaman kita sekarang banyak teknologi yang membuat itu bisa bertahan lebih lama. Di antaranya dimasukkan freezer bisa bertahan berhari-hari atau dikalengkan sehingga bisa bertahan lebih lama. Yang ketiga, tasyrik itu bisa maknanya adalah dari kata tasyruqus syamsu. Maksudnya matahari sudah naik. Yang dimaksud di situ adalah bahwa ketika orang melakukan kegiatan menyembelih itu dilakukannya setelah matahari naik. Kita mendengar istilah syuruk. Akar kata syuruk dengan tasyruku, tasyrib itu artinya sama. Akar-akarnya sama. Shin, ro, dan qaf. Mungkin sebagian sudah biasa mendengar istilah syuruk. Bahkan di sebagian masjid ada yang mencantumkan jadwal waktu sholat, kemudian mencantumkan jadwal syuruk. Syuruk artinya terbitnya matahari. Kalau tasyrukus syamsu itu artinya matahari sudah naik. Jadi matahari sudah terbit, bahkan sudah agak naik. Kenapa dinamakan demikian? Karena penyembelihan hewan kurban dilakukan pada waktu tersebut. Ketika matahari sudah naik. Itu namanya tasyrukus syamsu. Nah, dengan 3 alasan ini maka dinamakan dengan hari tasyrik. Karena penyembelihan dilakukan di hari tersebut dan kalau dilakukan juga pada tanggal 11, 12, 13 umumnya dilakukan setelah
setelah terbit matahari, dan kadang matahari sudah naik ke atas baru dilakukan penyembelihan. Dan kalau di kita sudah pasti ya, karena setelah selesai sholat id baru menyembelih. Sholat id yang umum biasanya dikerjakan ya paling cepat jam 7:04 baru selesai sholatnya. Nah, berarti penyembelihannya kan setelah itu, 7:30, jam 8, bahkan ada yang 8:30 baru mulai. Itu artinya kan berarti matahari sudah pasti bukan cuma baru terbit, tapi sudah mulai agak naik. Ini namanya tasyrik. Nah, kemudian ini berkaitan dengan penamaannya. Lalu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu apa yang dikerjakan? Nah, di ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 203 disebutkan wadzakurullah, berzikirlah kalian kepada Allah fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang berbilang, yang kata Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud adalah pada hari tasyrik. Jadi tuntunannya pada hari-hari tersebut berzikir kepada Allah. Dan kemudian itu yang kita kenal biasa dibaca, dan kalau yang sudah biasa ke masjid tentu sering menyaksikan begitu selesai sholat kemudian ada takbir. Takbir tersebut adalah bagian dari pengamalan ayat 203 tersebut. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam salah satu riwayatnya bahwa pada hari tersebut dianjurkan untuk berzikir lalu mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari Ikrimah ini seorang tabi'in, pada saat menafsirkan wal qurullaha fi ayyamin ma'dudat di surat Al-Baqarah 203, lalu beliau menjelaskan at-takbir. Ya, bentuk zikirnya diantaranya dengan takbir ayyamat tasyrik, pada hari-hari tasyrik, ba'da shalawatil maktubat, setelah sholat fardu. Jadi bukan selesai sholat sunnah, tapi selesai sholat fardu. Apa yang dibaca? Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, ini yang dibaca sebagai bentuk pengamalan surat Al-Baqarah 203. Sebagian ulama menjelaskan agak lebih detail bagaimana cara membacanya, cara membaca bacaan tersebut. Ada yang menyarankan membacanya setelah mengucapkan Allahu Akbar, setelah ucapan Allahu Akbar itu dibacanya setelah zikir di awal, ya. Ba'da sholat yang biasa kita baca setelah Assalamualaikum, kemudian Astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru kemudian takbir. Berapa jumlah takbirnya tidak dibatasi. Maka boleh seandainya imam membaca takbir misalnya 3 kali. Misalnya Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baru satu, diulang lagi yang kedua, kemudian yang ketiga. Nah, ketika diulang sampai 3 kali ini dan imamnya cuma sampai di situ, cuma 3 kali, maka boleh jamaah menambahkan takbirnya. Misalnya yang keempat, kelima, karena tidak ada batasan jumlahnya. Misalnya ada jamaah yang membacanya sampai 7 kali misalnya, atau lebih dari itu, maka dibolehkan. Itu artinya berarti setelah imam sudah selesai membacanya, kemudian berhenti, jamaah masih bisa membaca dengan jumlah bacaan yang tidak dibatasi. Kemarin setelah selesai sholat Jumat di salah satu masjid, saya mendapati ada sebagian jamaah masjid, beberapa orang begitu selesai bacaan takbirnya yang menggunakan mic, lalu mic-nya diletakkan, sebagian jamaah masih terus melanjutkan takbir. Nah, itu contoh yang benar, artinya boleh. Ya, cara itu dilakukan karena memang tidak ada batasan jumlahnya. Artinya yang membaca sampai 7 kali atau 9 kali atau berapapun dibolehkan, karena memang ada tuntunan memperbanyak takbir. Jadi tidak ada yang bisa membatasi bahwa jumlahnya hanya boleh 3 atau 5,
nggak boleh 7 misalnya, atau tidak boleh 6, maka bisa diperbanyak. Dan setelah selesai takbir, bukan kemudian kita terus pulang. Selesai takbir apa? Melanjutkan zikir ba'da sholatnya. Kan belum baca ayat kursi. Lalu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar yang 33 kali juga belum dibaca. La ilaha illallah juga belum. Al-ikhlas, al-falaq, an-nas belum. Maka itu semua dibaca, tetap dibaca seperti biasa, cuma dibacanya selesai membaca takbir. Nah, ini berkaitan dengan membaca takbirnya. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad, hadisnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaumu Arafah. Perhatikan, ini hari-hari di Zulhijjah. Yaumu Arafah, hari Arafah. Wa Yaumun Nahri, hari penyembelihan tanggal 10 Zulhijjah atau Idul Adha. Wa Ayyamut Tasyrik, dan hari-hari tasyrik adalah iduna ahlul Islam. Itu adalah idnya kita, ya, iduna, id kita ahlul Islam, umat Islam. Ini hari rayanya umat Islam. Hari Arafah, hari Id, dan 3 hari berikutnya. Ini yang tadi kita sampaikan, di beberapa tempat, beberapa lembaga pendidikan, kalau sudah hari tasyrik itu libur. Karena memang ini hari raya, hari Id. Ya, termasuk tadi yang kita sampaikan, di beberapa masjid sudah jelas kalau hari Id itu semua kajian libur. Semua kajian libur. Begitu selesai hari Id, maka kajian mulai kembali. Batasnya kapan? Batasnya adalah maghrib. Karena begitu masuk waktu maghrib berarti sudah masuk hari yang berikutnya, hari baru. Jadi kalau sudah masuk maghrib, kalau sebelumnya tanggal 13 berarti setelah maghrib masuk tanggal 14. Berarti sudah keluar dari hari tasyrik. Dan ini berkaitan dengan istilah iduna ahlil Islam. Id kita, idnya umat Islam. Hari rayanya umat Islam. Maka hari raya umat Islam ini diungkapkan dengan cara seperti apa? Nah, ini kita bisa lihat masing-masing dengan kekhasannya. Untuk Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik punya kesamaan. Yang itu disebutkan pada hadis berikutnya. Imam Ahmad meriwayatkan seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ayyamut tasyrik, hari tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hadis di Sahih Muslim hampir sama. Ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wajalla. Hari tasyrik itu hari ketiga. Makan, minum, dan berzikir kepada Allah azza wajalla. Ada yang menarik di hadis ini. Ketika disebutkan hari makan dan minum. Kenapa secara khusus perlu disebutkan hari makan dan minum? Kan setiap hari juga kita makan. Setiap hari kita minum. Kan nggak perlu disebutkan juga setiap hari kita sudah makan. Misalnya bulan lalu, bulan Dzulqa'dah, kan kita tiap hari makan. Nggak usah disebutkan ini hari makan dan minum, ya sudah makan. Tiap hari juga kita sudah minum, dan nggak perlu disebutkan ini hari minum. Sudah otomatis untuk makan minum itu tidak perlu diajarkan dan tidak perlu diberitahu hari ini makan baru kita makan. Ya. Nah, apa yang dimaksud di sini? Ya, ketika disebutkan hari makan dan minum. Nah, ini punya beberapa makna. Salah satu di antaranya ketika disebutkan hari makan dan minum, karena ini hari Id, ini hari raya, maka berarti apa? Tidak boleh puasa. Dan haram berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasa wajib misalnya mengqadha puasa Ramadan. Bisa jadi ada ibu-ibu yang selama bulan Ramadan yang lalu punya hutang puasa. Lalu kapan mengqadhanya, nyaurnya? Ada yang mengqadhanya di hari-hari ini, nggak boleh. Di hari tasyrik nggak boleh. Tapi kalau mau mengqadhanya misalnya hari Senin, silahkan. Hari Selasa, hari Rabu, silahkan. Kalau di luar hari-hari tasyrik, silahkan. Tapi kalau di hari tasyrik tidak boleh. Baik itu puasa qadha, itu kan puasa wajib berarti. Puasa nazar juga puasa wajib tidak boleh.
termasuk puasa sunnah. Ya, semua puasa sunnah tidak boleh dikerjakan. Kalau hari tasyriknya bertepatan ketemu hari Senin, hari Kamis, termasuk hari puasa tengah bulan, Ayyamul Bid. Puasa tengah bulan itu kan tanggal 13, 14, 15. Sementara hari tasyrik 11, 12, 13. Berarti kena tanggal 13. Bagaimana dengan tanggal 13? Enggak boleh puasa. Maka yang mau puasa Ayyamul Bid, puasa tengah bulan, tanggal 13-nya tidak boleh puasa. Mulai kapan? 14. Lalu 15. Supaya genap 3 hari gimana? Nah, sebagian ulama menyarankan teruskan hari berikutnya, yaitu tanggal 16-nya. Jadi 14, 15, dan 16. Nah, kalau nggak bisa dengan hari lain. Jadi tetap 3 hari, tapi 2 harinya berturut-turut, yang 1 hari lagi di hari yang lain. Jadi tetap jumlahnya 3 hari. Nah, ini makna dari ayyamu aklin wa syurbin. Dasarnya apa? Salah satu yang menguatkan ini adalah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Rasulullah, ini riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menuturkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abdullah bin Hudzafah, mengutus sahabat Abdullah bin Hudzafah, yatufu fi Mina, tawaf keliling. Ya, tawaf maksudnya keliling, maaf, bukan lagi tawaf ini Ka'bah. Berkeliling di Mina, lalu menyampaikan la tasumu hadhil ayyam. Jangan kalian puasa pada hari-hari ini. Pada hari apa? Hari tasyrik. Tadi kita sampaikan hari tasyrik itu nama lainnya adalah hari Mina. Karena 11, 12, 13 jamaah haji berada di Mina. Jadi nama lain hari tasyrik adalah hari Mina. Nah, pada saat berada di Mina, Nabi SAW mengingatkan, la tasumu hadhil ayyam. Jangan kalian puasa pada hari-hari ini, tanggal 11, 12, 13. Fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wajalla. Karena hari Mina, hari tasyrik itu harinya makan, minum, dan berzikir kepada Allah azza wajalla. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk silakan yang mau makan, minum, dan berzikir. Nah, maka tidak boleh puasa. Dari sini juga kita belajar, ada pelajaran penting bahwa syariat kita ini mengatur berbagai urusan sampai urusan makan dan minum. Ada waktunya kita boleh makan dan minum, dan ada waktunya kita nggak boleh makan dan minum. Di bulan Ramadan, pagi, siang, sore kita nggak boleh makan dan minum. Puasa. Tapi pada hari-hari tasyrik atau sejak Idul Adha, sebaliknya, kita nggak boleh puasa. Meskipun orang sesoleh apapun, punya hutang puasa seperti apapun, berapa jumlahnya, tetap nggak boleh puasa. Tetap harus berbuka puasa. Maka kalau kita mendapati ada anggota keluarga yang berpuasa, diingatkan. Ada orang tua yang mendapati anaknya berpuasa, diingatkan. Ada guru yang mendapati siswanya, ustadz, kiai yang mendapati santrinya, dosen yang mendapati mahasiswanya berpuasa, diingatkan. Ini nggak boleh puasa. Hari tasyrik ini nggak boleh puasa. Kalau setelah itu silahkan. Dan kesempatannya tentu masih panjang. Nah, artinya ada waktunya kita makan dan minum, dan ada waktunya kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Dan penyebutannya yang menarik adalah yang didahulukan bukan zikir, tapi makan dan minum. Ayyamut tasyrik atau ayyamu mina, ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik atau hari Mina itu hari makan dan minum, baru yang ketiga berzikir. Makan minumnya itu didahulukan, baru berzikir. Nah, apa hikmahnya? Salah satu di antaranya adalah bahwa makan dan minum yang kita kerjakan itu tetap dalam rangka ketaatan kepada Allah. Makan minum kita ini kita lakukan supaya kita lebih kuat mengerjakan ibadah, termasuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau orang mau berzikir dalam zikir yang jumlahnya banyak, perlu kondisi fisik yang sehat, termasuk juga perlu asupan yang cukup. Silakan Bapak Ibu sekalian coba. Kalau banyak berzikir, tentu akan merasakan bibir kering, tenggorokan juga
Kalau zikirnya cuma sebentar nggak akan terasa. Kalau zikir misalnya cuma subhanallah 3 kali atau takbir cuma 3 kali, nggak terasa. Tapi kalau jumlahnya sudah angkanya, meskipun nggak ditentukan ya, misalnya sudah sampai ratusan, apalagi sampai ribuan, kan akan terasa capek sekali. Makna zikir tentu tidak dibatasi dengan zikir tertentu. Termasuk dalam makna zikir adalah membaca Al-Quran. Maka Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kemudian Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyampaikan bahwa ada beberapa imam, beberapa ulama yang kalau sudah bertemu dengan beberapa ibadah, kadang-kadang tidak bisa dikerjakan dua-duanya, hanya bisa dikerjakan salah satunya. Misalnya puasa, tapi juga sekaligus banyak membaca Quran. Ada sebagian imam, ada sebagian ulama yang bisa menggabungkan dua-duanya. Selama bulan Ramadan atau puasa sunnah juga bisa baca Quran dalam jumlah yang banyak. Ini ada yang modelnya seperti ini. Dan beliau ceritakan imam-imam juga ada yang modelnya seperti ini. Beliau puasa tapi baca Qurannya banyak, tetap kuat. Tapi tidak semuanya begitu. Ada imam-imam, di antaranya Imam Sufyan, yang beliau kalau dalam kondisi puasa nggak kuat baca Quran dalam waktu yang lama. Hanya misalnya baca Quran sampai 7 jam, baca Quran sampai 8 jam. Dalam keadaan puasa berat. Tapi kalau di luar puasa atau tidak berpuasa, kuat bisa sampai 10 jam pun. Terjeda waktu sholat, kemudian lanjut lagi. Ada yang nggak kuat membaca Al-Quran dalam waktu yang lama, baca Quran yang banyak sambil puasa. Dan ternyata kita dapati begitu. Kan lalu kami ngecek santri di Pondok Tahfidz yang setoran sehari 5 juz, itu ada yang kuat dan ada yang nggak kuat sambil puasa. Pas kebetulan hari Arafah, puasa Arafah, tapi pas jadwalnya setoran sehari 5 juz, ada yang nggak kuat. Nggak kuat artinya minta ditunda ke malam. Kalau malam kan bisa istirahat sebentar, minum. Kalau pagi, siang, sore karena puasa berat untuk bisa membaca dalam waktu yang panjang dan banyak. Nah, tiap orang beda-beda, dan ini kita punya contoh dari para ulama kita terdahulu. Ada yang memberikan contoh bahwa ada yang nggak kuat untuk bisa membaca dalam waktu yang lama kalau sambil puasa. Sekali lagi kalau bacanya panjang dan banyak. Kalau bacanya pendek, kalau bacanya sedikit, nggak terasa, masih tetap bisa. Artinya kalau para imam tadi kalau cuma baca Quran sehari 1 juz, bahkan 2 juz sekalipun masih kuat kalau cuma segitu. Tapi kalau sehari sampai 15 juz di waktu puasa atau 20 juz, itu tidak semuanya punya kekuatan yang sama untuk bisa membaca dalam jumlah yang sebanyak itu. Maka disinilah kita bisa melihat salah satu hikmahnya, makan dan minum untuk bisa kuat berzikir. Jadi makan dan minumnya menjadi modal untuk bisa kuat beribadah. Maka makan kita, minum kita menjadi ibadah karena apa? Makan dan minum kita dilakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sama dengan tidur. Kita sudah letih melakukan kegiatan, capek, akhirnya istirahat dengan tujuan supaya nanti begitu bangun bisa melakukan ibadah lagi. Nah, tidur kita bisa bernilai ibadah karena tidur untuk mengembalikan kondisi supaya lebih kuat mengerjakan ketaatan. Nah, kemudian ketika disebutkan hari makan dan minum, kemudian berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Makan, minum, kemudian berzikir kepada Allah saja. Di sini disebutkan ada 2 jenis ibadah, yaitu ibadah yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi dan yang sifatnya ukhrawi, atau ibadah yang langsung maslahat dan manfaatnya bisa dirasakan oleh hamba, dan ada ibadah yang hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan, minum bisa bernilai ibadah. Dan makan minum seperti ini ketika disebutkan secara khusus sekaligus menjadi pelajaran bagi kita bahwa yang namanya syariat ini, syariat Islam ini tidak membuka ruang
tidak membuka kesempatan orang menjadi sekuler. Kenapa? Karena untuk urusan makan dan minum pun diatur dalam syariat itu. Bukan cuma pilihan makannya, jenis makanan dan minumannya, cara makannya pun diatur. Kan tidak sama makan tangan kanan dengan makan tangan kiri. Syariat mengatur dengan sangat jelas, tidak boleh makan dengan tangan kiri, tidak boleh minum dengan tangan kiri. Kemudian sebelum makan dengan basmalah, lalu ketika makan kita berusaha untuk tidak, kalau makan bersama-sama, tidak melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan selera makan orang lain. Bisa dengan ucapan, bisa dengan tindakan atau perbuatan. Dan bisa jadi ada orang melakukan perbuatan tertentu di depan makanan yang membuat hilang selera makan orang. Dan itu sebagian akan kembali kepada urf atau kebiasaan dan adat istiadat di masing-masing daerah, masing-masing tempat. Masing-masing tempat bisa beda-beda dalam menjabarkan hal-hal yang dianggap tabu, dianggap tercela dilakukan di ruang makan atau di saat kita makan bersama. Misalnya kita sedang makan bersama, yang namanya mengeluarkan angin, ini kan bisa bermasalah dengan yang lain yang hadir di situ. Apalagi, maaf, kalau anginnya keluar dari bagian bawah dan selain berbunyi, tapi juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Orang bisa hilang selera makannya gara-gara angin yang keluar. Maka orang bisa pamit dulu keluar, cari tempat lain, kemudian dia kembali lagi. Bagaimana dengan bersendawa? Bagaimana dengan bersin? Bagaimana dengan batuk? Bagaimana dengan berdaham? Bagaimana? Itu nanti masing-masing tiap negara, tiap wilayah bisa berbeda-beda. Maka itulah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama, yang namanya urf atau kebiasaan itu bisa dijadikan pertimbangan dalam syariat kita. Karena dianggap ini tidak sopan, tidak pantas dilakukan di tempat makan seperti itu. Makanya kenapa kita ini dalam sehari-hari perlu melatih, membiasakan kalau kita batuk, kita bersin, kita bersendawa, kita melakukan apa saja, adab-adab itu dilakukan harian, bukan cuma pada saat ketemu orang. Pada saat kita bersin, kan bukan sesuatu yang terpuji kalau seandainya kita ini bersin lalu kita membiasakan merasa bangga bisa dengan suara yang keras-kerasnya, wahing gitu. Dan rasanya bangga kalau suaranya bisa keras dan mengalahkan semua yang ada di ruangan. Semua orang bisa dengar bersin. Akan berat kalau seandainya yang bersangkutan berada di tempat yang terhormat. Mau bersin, sudah terbiasa dengan cara seperti itu. Karena nggak biasa menahan suaranya. Dan itulah yang namanya akhlak. Akhlak itu perlu dilatih. Bisa nggak dilatih sehingga suaranya bisa jadi pelan? Ya bisa. Buktinya yang lain bisa. Tapi ada yang memang sudah terbiasa dan rasanya lebih nyaman kalau, bagi lebih mantap kalau sambil dengan suara yang keras. Ya. Dan ada kepuasan atau kebanggaan kalau bisa dengan suara yang keras. Nah, ini terkait dengan adab. Makanya makan dan minum ini ada sebagian nanti adabnya berhubungan dengan apa yang berkembang di masyarakat kita dan disesuaikan dengan kebiasaan yang ada. Nah, pembahasan tentang adab makan, minum dan yang lainnya biasanya sudah dibahas tersendiri di tempat yang terpisah, tidak di forum dan majelis seperti ini. Yang jelas perlu pembahasan dan ulasan khusus tentang bahasan. Nah, kemudian untuk bahasan zikir. Zikir ini secara garis besar dibagi menjadi dua. Para ulama membagi zikir itu jadi dua, ada zikir yang khusus dan zikir yang umum. Zikir khusus itu maksudnya zikir yang dilakukan di waktu, di tempat, bahkan kadang-kadang jumlah yang khusus. Makan khusus. Misalnya zikir ba'da sholat. Zikir ba'da sholat ada astagfirullah 3 kali. Bisa nggak 30 kali astagfirullahnya? Ini selesai sholat, astagfirullahnya dibatasi dengan jumlah tertentu. Di luar itu seperti sekarang yang beristighfar silahkan. Nah itu nanti namanya zikir yang bukan khusus atau sifatnya umum. Nah itu ulasan terkait dengan ayat ke
203 surat Al-Baqarah. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan banyak sekali riwayat pada bahasan ini berkaitan dengan hari tasyrik, hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir tentunya di hari tasyrik, pada hari tasyrik tersebut ketika orang masih belum berkesempatan berkurban, kesempatan tersebut masih terbuka sampai sebelum terbenam matahari. Kalau sudah selesai terbenam matahari maka sudah tidak ada kesempatan. Batasnya adalah untuk menyembelihnya. Masalah pembagian nanti bisa ditunda ba'da maghrib, ba'da isya atau sesudah. Demikian ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini dari surat Al-Baqarah 203. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.